Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa tahirin wal mujahidin. Ibadallah wa itaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat, segala hikmah, segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat menjalankan amal dan ibadah di dunia ini. Dengan ridho izinnya jugalah kita dapat berhajat dan menjalani hajat kepadanya, berdoa, beramal dan beribadah dunia dan akhirat. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya dan untuknya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin, para penonton channel kita Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Alhamdulillah, malam ini, pada saat ini yang dimuliakan Allah, kita sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan semakin tingginya kita berilmu kepada Allah, semakin mendalam jiwa kita, semakin menjiwa kita kepada Allah. Insya Allah pada malam ini saya akan berbagi suatu pengalaman pengetahuan, yaitu tentang kebesaran Allah pada huruf waw dalam Al-Quran. Mungkin jarang diperhatikan oleh banyak orang keberadaan huruf waw, sementara mungkin sibuk orang memperhatikan keberadaan huruf alif, ba, sin, dan sebagainya. Di sini saya akan mengingatkan pentingnya kita mengetahui rahasia di balik huruf hijaiyah waw yang ada dalam Al-Quran. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 11, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ya'du'ul innas bil khayri wa du'ahu bil khair wa khannal insanu ajul. Yang mana Allah mengartikan bahwasannya manusia itu berdoa, baik untuk kejahatan atau untuk kebaikan, selalu bersifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa inilah yang menggugurkan doa-doa kita kepada Allah. Terus apa hubungannya dengan huruf waw ini? Huruf waw ini disebut dengan, dalam bahasa hijaiyah disebut dengan huruf tenggelam. Antara huruf waw dengan huruf alif sebetulnya sama-sama huruf tenggelam. Waw dalam kata di sini adalah dalam ejaan atau dalam istilah tasawuf sering dipanggil dengan kalam waw atau hu atau huwa.
Waw atau hu atau huwa, hu atau huwa, itu adalah salah satu panggilan derajat kepada Allah dengan arti dia, aku atau dia. Dalam hal ini dilihat dari sisi al-habbah, wahabbah dalam asma Allah, dengan maha pemberinya Allah. Allah mengkaitkan dengan sifat doa. Kebesaran dan maha menolongnya Allah atas kehendak seseorang berdoa. Apakah kita memang sudah sampai menyebut huruf waw ini menjadi sebuah huruf batin? Karena kodratnya huruf waw ini adalah huruf tenggelam disebut dengan huruf batin. Kita buktikan yaitu di saat kita menyebut Allah. Allah. Nah, di sini ada huruf waw. Kedengaran pada suara kita di saat mengkalamkan atau menyebut atau membaca. Tetapi kita lihat tidak ada maujudnya di situ. Nah, di sini kita harus tahu bahwasannya wahabbah sifat Allah dalam sifat hu atau dia. Dengan kita menyebut Allah, disinilah kita akan bertumpu kepada sifat hubungan Baitullah, yaitu hubungan batin dengan Allah di saat mengkalamkan suatu ayat. Berhubungan dengan tauhid batiniah kepada Allah dengan tauhid ghaibiyah, tauhid siriyah. Inilah ditanggung oleh kodrat huruf batin. Apakah seseorang itu berdoa dengan terlalu cepat, tergesa-gesa, tapi Allah maha mengetahui? Dari mana dasarnya maha mengetahui? Dari sinilah, dari potensi huruf waw, huruf batin, yang akan membuat tersambungnya atau sambung rasanya sebuah diri dengan Allah. Kalau kita sudah mengerti tentang dia, tentang tujuan kita berdoa kepadanya, tujuan kita mencapai hati dan batin kita, dengan kekuatan hati menuju batinnya Allah, maka inilah yang dikatakan dia atau waw. Nah, waw ini sering berubah wujud menjadi suatu domah kalau kita pasangkan dalam harfiah. Dia berwujud seperti domah yang merubah A menjadi U. Nah, disinilah kalau kita lihat dari sisi hijahiyah tadi, bahwasannya sifat sir batinnya Allah dalam kodrat huruf waw atau dikata kodrat huruf huwa atau hu atau dia. Disinilah potensi huruf ini dasar seseorang bermakrifat kepada Allah di dalam suatu hajatnya. Disinilah Allah dan manusia terjadi hubungan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Dengan kita berzikir Allah, 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 maka batin akan meninjau potensi kodrat daripada huruf waw, hu, dia. Nah, dengan kita sudah memiliki pandangan batin dari potensi goibnya huruf waw pada tulisan Allah, Allah dalam kalam sir yang tenggelamnya waw di dalam kalam Allah. Ini dikatakan huruf tenggelam. Dalam huruf tenggelam atau huruf batin ini, inilah waw, hu, dia. Nah, disinilah kita di saat berdoa kepada Allah menuju batin dengan batin, menghadapi batin dengan batin, berdoa dengan batin kepada Allah dengan potensi hu, dia,
Maka di sini menambah kekusukan. Menambah kekusukan kita berdoa kepada Allah setelah kita tahu potensi huruf waw atau hau atau hu atau dia. Karena itu adalah huruf batin disebut ada, dilihat tidak ada. Disinilah dasar kita untuk meyakini bahwasannya yang dikatakan ada dan tiada itu ibaratnya seperti kita melihat kodrat alif dan kodrat waw. Alif itu ada, waw itu tiada. Ini diwujudkan oleh ada dan tiada. Dilihat huruf wawnya ada, dibaca dia tiada. Nah, kalau dia tiada, itu potensi alifnya sangat tinggi pada kodrat waw atau dia. Jadi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, di saat sholat, sebuah umpama dalam kita berkiblat bertakbir, dalam sebutan Allah, nah disebut takbir, batin kita sudah, hati kita sudah menuju batinnya Allah. Allah sudah menuju kodrat kediaannya Allah. Dengan adanya huruf waw yang hilang dalam huruf harfiah, tapi muncul dalam kodradiahnya, maka disinilah suatu kenyataan bahwasannya ada dan tiada itu memang nyata pada adanya. Ketinggian derajat Allah bertajali kepada sirullah melalui rahasia-rahasianya. Salah satu adalah huruf waw tadi. Waw atau dikatakan hu atau huwa. Nah, di sini ada pemilikan kata-kata hu, dia. Ini adalah pintu hati, mata hati, tujuan dari mata hati kita beribadah dengan kalamnya. Tetapi supaya kalamnya itu tidak menjadi Tuhan, alif lam lam ha ini, ayat tidak menjadi Tuhan, maka disembunyikanlah di situ sebuah kodrat batin, yaitu huruf waw, kediaannya, hau atau hu atau dia, dengan sebutan diri ketuhanan. Disinilah kita menempatkan sifat Tuhannya Allah pada kalam Allah. Allah. Nah, di sini ada hamzahnya. Kita sudah ada hamzahnya. Kita menuju suatu ketinggian, suatu tempat sengawan daripada suara kita. Berarti kita langsung di situ menanamkan sebuah ma'rifat, menuju sifat dianya ketuhanan pada hati yang halus. Allah. Nah, apa jaminan kita menyebut nama Allah tanpa mengetahui ada huruf ajaib di dalamnya? Disebut ada, dilihat tiada. Itulah jaminannya. Kebenaran bahwasannya Allah dialah yang Tuhan. Nah, maka dikatakan Allahu la ilaha illallahu. Nah, di sini kita membuktikan dalam kalimat Allah, tulisan Allah itu ada dia, bahwasannya dia ada di situ. Jadi kalau kita menetapkan sifat mata hati dan ketuhanan terhadap ketuhanan Allah tanpa dasar bidahlihi marifal tuhak, tanpa kebenaran dari penggalian dalil tersebut, maka belum tentu kebenaran itu diakui atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan kita memahami dan belajar bahwasanya bidahlihi marifatul haq itu, bahwasanya untuk menuju sifat Allah pada ayatnya,
perlu pengetahuan, perlu ilmu dalam menggali potensi hijaiyah. Mana huruf yang berkodrat zat, berkodrat nur, berkodrat ruh, berkodrat alam, dan berkodrat batin. Semua kita harus tahu. Nah, di sini para hadirin dan para jemaah, bahwasanya sekarang kita sudah bisa mengakui kebenaran Allah pada tulisan alif lam lam ha. Di samping kita kaji alif itu apa? Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Mana yang marifatul yang 4 itu? Itulah hu, au, waw, dia, hu. Nah, itulah dia. Jadi dengan adanya wujud batin di situ, pada potensi ada dan tiada tadi dalam sebutan Allah. Coba kalau waw tidak ada, mungkin dia akan menjadi Allah. Nah, ini sudah panggilan sudah beda. Karena ada waw hamzah di situ bersembunyinya. Maka di situ kita harus tahu bahwasanya potensi batin dia, sifat dianya Allah itu bertajali kepada batin. Makanya ya Allah, di saat kita berdoa ya Allah, maka capailah kediaannya, capailah sifat sirnya dari kodrat huruf yang tidak terlihat tadi di dalam kalimat Allah atau alif lam lam ha. Nah, di sini makanya kalau sudah kita memahami seperti ini, berarti mata hati kita sudah mulai terbuka di dalam menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah. Jadi kalau kita sudah terbuka mata hati kita dalam menyebut, dalam berdoa, ya Allah, apapun yang kita doakan, tapi kalau kita tidak melihat potensi batin atau potensi ketuhanan di dalam huruf alif lam lam ha tadi, maka belumlah sampai doa itu kepada Allah. Belum menyambung kepada Allah. Belum sampai istilahnya kepada arasnya Allah tadi. Kenapa? Mata hati kita tidak memiliki dasar batin untuk mendapatkan, menyampaikan sebuah niat dan doa kepada Allah tanpa kita tahu kodrat-kodrat ilmunya. Nah, disinilah para hadirin, para jamaah, dengan adanya berbagi ilmu kita ini meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita berdoa lebih kusuk lagi. Karena sudah dikatakan Allah tadi di dalam surat Al-Isra ayat 11 tadi, wa ayatul insanu bisahri, bahwasanya wa du'ahu bil khair. Nah, meskipun baik-baik apapun kita berdoa secara khair apapun, kata Allah sudah dia perkirakan. Manusia itu pasti ingin tergesa-gesa. Baik doanya baik maupun doanya itu adalah jahat. Pasti sifat tergesa-gesa. Nah, tapi kalau sudah ada sasaran hati, sasaran mata hati, maka kita terlepas dari sifat berdoa jahat atau tergesa-gesa. Meskipun baik, tapi tergesa-gesa juga itu tidak akan sah, tidak akan sampai. Tapi kalau sudah berdoa itu, mata hati kita sudah menuju haunya dia hau wow Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita sudah menuju mata hati kita kepada kodrat yang dititikkan, yang dibuat oleh Allah di balik nama yang 4 huruf tadi, Allah, Allah, maka insya Allah Allah akan mendengarkan dan doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para hadirin dan jemaah, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, pelan-pelan insya Allah doa kita akan sampai kepada Allah. Mungkin selama ini kita berpikir doa ini didengar oleh Allah.
Iya, memang. Jangankan sebuah doa. Apapun Allah tahu. Wallahi bikulli syai'in alim. Di tempat yang gelap, di atas batu hitam ada semut hitam. Berapa kali dia bernapas, berapa kali dia bergerak, Allah tahu. Jangankan seseorang yang duduk berdoa. Tetapi Allah itu terkenal dengan sifat qasamnya, dengan sifat kalamnya, dengan sifat kalamullah. Kebenaran di atas segalanya. Allah berpihak kepada kebenaran. Apapun yang kita doakan, seindah dan sebagus apapun doa kita, tapi kalau kebenaran doa itu belum sampai kepadanya, maka kita tidak akan menikmati apapun. Kebenaran Allah bidalihi marifatul haq. Selalu saya ulang qudsi Allah itu. Bidahlihi, dalilnya, dalil aku kata Allah. Bidahlihi marifatul haq. Itulah sebuah kebenaran. Fil ilmi, sebuah ilmu. Nah, disinilah kita potensi bidahlihi itu dalilnya seperti yang kita kaji, yaitu tenggelamnya huruf waw di dalam asma Allah. Nah, inilah waw dalam cara pengalaman tasawuf. Di jalan tasawuf itu dinamakan hu, waw. Waw itu dipanggil dengan hu atau kediaan. Panggilan kediaan. Kediaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah Allah, nah di saat kita menuju, suara menuju langit-langit berarti batin pun menuju langit. Dan langit itu adalah ma'rifat. Apabila sudah kita menuju Allah dengan ma'rifat, yakin kita ada dan tiada itu sudah terbukti di dalam kalimat alif lam lam ha. Allah, ternyata ada huruf tersebut bisa diucapkan tapi tidak bisa terlihat. Itulah yang ditenggelamkan Allah di dalam huruf yang 4 tadi menjadi hamzah, menjadi panggilan kediaannya. Disitulah dasar mata hati kita bertuhan. Jangan kita menyebut nama dan bertuhan kepada nama, tapi sebutlah namaku, bertuhanlah kepada diriku. Itulah asmaul husna. Dan disinilah makanya waw itu dalam asma dinamakan al-wahhab, maha pemberi. Kalau memang sudah maha pemberi tadi, al-wahhab tadi itu nyata di asmaul husna, maka apabila kita bisa menyatakan kehawun, kediaan dia dengan panggilan batin tadi, huruf batin yang disembunyikan, ditenggelamkan dalam asmanya, yaitu waw tadi, maka itulah doa yang sampai kepadanya. Makanya kalau dia sudah satu waw itu diangkat menjadi kasroh di atas ha, Allahu menjadi hu, aku, maka disitulah keakuannya di domah tadi. Di saat domah di atas ha itu seperti waw juga. Nah, ini dohirnya waw itu adalah domah tadi. Disitulah aku atau dia, hu. Makanya kita harus merasakan mata hati kita menuju kediaannya di saat melafazkan asmanya. Nah, jadi situ berarti kita sudah tidak lagi bertuhan kepada tulisan, tapi sudah bertuhan kepada dia, yaitu Allah. Dasarnya adalah alif awal ha akhir zatnya Allah, itu dasar diri untuk menuju hu aunya Allah. Waw adalah hu atau hu-nya Allah, atau dia atau akunya Allah. Potensi Tuhan adalah huruf sirna, huruf yang ditenggelamkan dalam asmanya tadi. Insya Allah dimanapun kita bertemu huruf waw itu, maka di situ Allah menghalalkan apapun yang berbentuk, contohnya dunia wal akhirat. Kalau sudah wal akhirat berarti akhirat itu nyata ada, karena waw situ ada, hau dia itu ada. Berarti Allah berada di antara dunia dan akhirat. Itulah yang dikatakan dengan Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma.
Jadi kuciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa ma bainahuma, aku di antara itu. Itulah wow, wow, wal akhirah. Wow, hu. Nah, maka dijadikanlah semuanya dalam bentuk rukun iman ya. Maka janganlah kita memilih yang disuruh mengimankan, tetapi memilih apa yang dijadikan oleh Allah. Insya Allah dengan adanya pengalaman huruf waw ini yang ditenggelamkan dalam menjadi hu atau dia, dalam memanggil namanya Allah, mudah-mudahan dalam beribadah, dalam berzikir, dalam berdoa dengan Allah, 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 semakin dekat hati kita dan semakin tinggi keyakinan dan semakin nyata bagi kita insya Allah. Maka nyatalah apa yang akan kita harapkan nanti. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah berkah dunia akhirat lahir dan batin. Maka untuk tayangan berbagi wawasan ini saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.